This call is Tiap now being hari recorded. kita This coba call is now taking notes. melangkah penuh harapan. Pikiran kadang terhempas, perlu bicara tak ditahan. Kan datang hari ceria, dengan bicara terasa lega. Temui potensi di dalam diri, jangan biarkan terabaikan lagi. Marilah kita bersama, tiap masalah ada solusinya. Bicara project membuka jalan, hadapi dunia tanpa beban. Oh, 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 oh. Tanpa beban. Kadang kita merasa lelah, beban pikiran menambah gelisah. Namun bicara akan bantu kita lalui semua rintangan yang ada. Temukan cahaya dalam gelap, dengan bicara semua kan terungkap. Jangan tutup hati dan pikiranmu, kesehatan mental itu nomor satu. Marilah kita bersama, tiap masalah ada solusinya. Bicara project membuka jalan, hadapi dunia tanpa beban. Temukan cahaya dalam gelap, dengan bicara semua kan terungkap. Jangan tutup hati dan pikiranmu, kesehatan mental itu nomor satu. Marilah kita bersama, tiap masalah ada solusinya. Bicara project membuka jalan, hadapi dunia tanpa beban. Marilah kita bersama, tiap masalah ada solusinya. Bicara project membuka jalan, hadapi dunia tanpa beban. Tanpa beban, tanpa beban, tanpa beban. Oke, selamat malam teman-teman. Sebelum mulai, aku mau bacain dulu rules Space Talk kita malam ini. Yang pertama itu ada hadir secara tepat waktu. Kemudian kalau bisa on cam, ayo teman-teman kita on cam. Terus juga pastiin kondisi internet dalam keadaan stabil ya. Sambil nyemil boleh kok. Mau sambil nyemil ataupun minum silahkan. Oke. Jadi Space Talk malam ini kita akan ngebawain tentang reconnect saat hidup terasa ramai, kembali ke diri lagi. Jadi apa sih itu reconnect ke diri sendiri? Jadi reconnect itu artinya proses kembali mengenali, memahami, dan peduli pada kondisi batin kita, emosi, serta kebutuhan diri kita sendiri yang sering diabaikan, entah itu karena sibuk ataupun karena aktivitas kita yang sangat amat padat. Oke, sebelum mulai, aku ingin mengenalin dulu hari ini moderator kita ada Kak Putri Saleha Rahmatillah, MPSI Psikolog. Jadi Kak Putri ini adalah psikolog lulusan Universitas Gunadarma yang memiliki perhatian besar pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan keseimbangan hidup.
Kak Putri ini memadukan pendekatan psikologi dengan praktik penyembuhan energi dalam setiap proses pendampingannya. Terus Kak Putri ini juga sebagai co-founder dari Bicara Space yang fokusnya itu pada penciptaan ruang edukatif yang hangat dan inklusif untuk membahas kesehatan mental secara terbuka. Selain itu juga Kak Putri merupakan praktisi akses bars yang ngebantu sebuah individu untuk melepasin beban emosional dan mental melalui metode berbasis kesadaran energi. Kak Putri ini juga berpengalaman menjadi tenaga medis di bidang psikologi pada konser Sal Priadi dan Hindia, serta menjadi tim trauma healing untuk korban gempa bumi pada Cianjur. Terus Kak Putri juga memperluas kontribusinya pada bidang kemanusiaan. Oke. Gimana Kak Putri hari ini, malam ini? Halo Yuni, wow, kita dengan moderator baru ya. Oke, baik. Tadi nanya kabar ya. Ya, Oke, alhamdulillah baik Yuni. Gimana? Apa kabar? alhamdulillah aku juga baik Kak Putri. Oke, gak usah lama-lama kali ya, kita langsung mulai aja kali ya Kak. Oke, boleh. Terima kasih ya Yuni untuk Iya. perkenalannya tadi. Jadi teman-teman tadi sudah dikenalkan gitu ya secara singkat mungkin. Sebenarnya sih panjang lebar gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu. Kita di sini mungkin lebih ke sharing, kita diskusi gitu apa yang akan kita bahas gitu malam ini. Em, Tadi judulnya Reconnect pada saat dunia merasa ramai, terus akhirnya kita perlu balik ke diri sendiri gitu. Nah sebenarnya em, kalau misalkan kita telaah lagi gitu ya, kayaknya relate banget gak sih sama kehidupan kita sehari-hari ya nggak sih Kak Yuni? Bener banget Kak, relate Hmm, banget. relate kan? Kadang kita apa ya bahasanya tuh kita nggak sadar dengan keadaan kondisi saat ini gitu ya. Kalau misalkan di psikologi itu istilahnya nggak mindful gitu ya. Nah nggak mindful tuh ketika kita lepas dari kesadaran kita gitu. Kita menjalani realitanya orang lain gitu. Kita tidak menjalani realitanya diri kita sendiri, tapi kita menjalani realitanya orang lain gitu ya. Nah, tema hari ini yang akan kita bahas itu terkait dengan gimana caranya kita setelah lepas dari diri kita gitu ya, kita kembali lagi ke dalam diri kita gitu. Ini aku mau tanya dulu gitu ya, Kak Yuni, biasanya kalau misalkan bangun tidur ngapain sih? Aku biasa kalau bangun tidur langsung lihat HP sih Kak, ngecek HP, ngecek WhatsApp gitu. Ada notif Hmm, nggak ya gitu dari teman-teman ataupun ada someone spesial gitu kan. as, wow, iya ya bener. Nah, hal-hal kecil kayak gitu aja, mulai dari kita bangun tidur, tadi Kak Yuni bilang katanya langsung buka HP gitu ya, langsung buka HP, entah itu mungkin apa namanya, atau misalkan baru selesai kerja gitu, ngerasa capek kan di perjalanan, entah itu ketemu sama orang yang, kadang kita kan bertemu dengan orang yang memang, apa ya namanya, nggak bisa diprediksi ya, kita nggak bisa kontrol gitu, kita mau ketemu sama orang yang seperti apa, yang selalu bikin kita nyaman kan nggak bisa gitu ya. Nah, ternyata kita di jalan ketemu sama orang yang ngeselin, terus tiba-tiba kayak ketemu sama orang yang memang nyebelin banget gitu ya bagi kita. Akhirnya kita kayak emosi gitu ya, capek gitu, ngerasa capek, terus akhirnya kayak ya udah fokusnya ke si orang itu gitu. Akhirnya kita nggak sadar dengan diri kita gitu. Terus juga pernah ngerasa juga nggak sih kayak Yuni kayak eh waktu tuh cepet banget berlalu gitu. Jujur iya sih Kak, nggak kerasa tiba-tiba kayak udah besok aja gitu atau nggak tiba-tiba udah sore gitu. Hmm, betul. Kadang ada juga momen dimana kayak kok hari berasa lama banget ya gitu. Iya 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 benar-benar. Harinya berasa lama banget, terus harinya bisa cepet banget gitu ya. Nah, terus kadang juga kita kayak suka memikirkan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Padahal ibaratnya kayak kita lagi ngerasa capek, tapi ada orang kayak nanya gitu, kamu kenapa gitu? Aku nggak apa-apa gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Sering banget sih Kak, jujur lebih mentingin orang lain dibanding diri sendiri gitu. Orang lain dulu deh, aku nantian gitu. Oh, nah, itu poinnya yang akan kita bahas malam ini. Kenapa sih kok kita tuh jadinya tuh malah apa ya?
alih-alih untuk fokus sama diri kita, tapi kita malah fokus sama orang lain gitu. Nah, gimana sih caranya ketika kita udah kehilangan koneksi dengan diri kita, gimana caranya biar kita terkoneksi lagi sama diri kita gitu ya. Nah, oke. Dalam istilah psikologi itu gitu. Jadi otak kita itu selalu menerima beberapa banyak ribuan informasi gitu ya. Kita dapetin apa ya, informasi entah itu mungkin dari notifikasi HP atau misalkan entah itu dari media sosial atau mungkin itu ada apa ya, di pekerjaan kita punya target pekerjaan gitu atau entah itu mungkin ada kita hidup di keluarga yang sandwich generation gitu ya, ada tekanan harapan-harapan dari orang tua harus kayak gini gitu ya. Terus juga terlalu banyak melihat, sosial media, terus kita ngelihat komentar-komentar orang gitu ya, terus juga berita, banyak banget informasi-informasi yang kita dapatkan di luar, sekitar kita gitu ya. Nah, itu tuh, informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, yang masuk ke dalam otak kita itu lama-lama perhatian kita tuh akhirnya keluar gitu. Maksudnya keluar tuh artinya kayak kita terfokus dengan apa yang kita dapatkan dari informasi itu. Alih-alih kita, apa ya, fokus dengan diri sendiri, tapi kita malah fokus ke informasi yang kita dapatkan itu, gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita mulai kehilangan itu tadi, kesadaran kita sama diri kita, koneksi kita jadi hilang sama diri kita karena kita terlalu banyak menjalani realita yang ada di, lingkungan kita, gitu. Jadinya kita nggak bisa sadar sama tubuh kita gitu ya, sama diri kita, kebutuhan kita apa gitu ya, batasan diri kita tuh sebenarnya apa, kayak gitu kan. Oke, kalau misalkan aku tanya nih Kak Yuni, aku mau nanya dong Kak Yuni, kira-kira kamu butuhnya apa sih? Butuhnya kayak dalam dalam hal apa nih, Kak? Biasanya kamu, kebutuhan dalam hidup kamu itu, kamu pengennya tuh kayak gimana sih? Maksudnya, aku tanya kayak, sebenarnya kamu kalau misalkan lagi makan, contoh lagi makan, terus orang nanya kayak, "Kamu mau makan apa hari ini?" Mmm, kalau ditanya kayak pengennya makan apa, ya mungkin aku jawabnya makan kayak ayam atau nggak ada Hmm, sayurnya gitu. Kalau hmm, dalam kehidupan aku lebih butuh kayak rasa aman, rasa rasa tenang kali hmm, ya, rasa hmm, nyaman gitu. Itu sih. oke, mhm. Itu kan artinya, bahwa Yuni tahu ya kebutuhan kamu apa gitu ya, kebutuhannya. Mhm, Tadi aku pengen makan sayur, ada sayurnya, ada ayamnya, terus juga, mmm, dalam hidup kayak aku membutuhkan rasa aman gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang ketika ditanya, "Kamu butuhnya apa?" Aku bingung. Nah, bingung dia butuhnya apa gitu kan. Ada juga orang yang kayak gitu. Nah, itu salah satu juga, dia kehilangan koneksi dengan diri dia karena dia udah nggak tahu kebutuhan dia apa, maunya dia apa, seperti apa, kayak gitu. Oke, ada lagi misal kayak contoh, sehari-hari oke gitu. Misal, mmm, kayak ada yang pernah, ngerasa lapar, tapi udah sadar gitu ya, sebenarnya perutnya tuh udah lapar nih gitu kan, pagi-pagi perutnya udah lapar atau misalkan, udah siang, udah jam 12 siang kan biasanya orang makan siang gitu ya, dari mhm, seharian aktivitas. Terus tiba-tiba nggak sadar udah maghrib aja, udah jam 6 sore aja, udah jam 7 sore aja gitu. Terus akhirnya kayak lupa, "Oh iya aku melewatkan makan siang, aku melewatkan makan pagi," gitu. Nah itu poinnya di situ kayak ketika tubuh kita tuh menginformasikan bahwa, "Hey, aku lapar," gitu loh. Tapi yang menghalangi kita tuh apa sih sebenarnya? Yang menghalangi kita adalah pikiran kita. Akhirnya karena pikiran kita, "Ah, dulu aku lagi sibuk, dulu aku lagi kepikiran ini, dulu aku lagi ini," gitu. Akhirnya tubuhnya tuh tidak, kebutuhannya tuh tidak dipenuhi gitu lah. Itu juga salah satu bentuk, contoh apa ya, koneksinya terputus dengan diri sendiri gitu. Padahal kebutuhannya tuh ini lapar, perutnya lapar, tubuhnya lapar gitu. Tapi si pikiran ini yang mengganggu, yang mendistraksi ini tuh kayak, tar dulu." Akhirnya tiba-tiba gitu kan, sakit perut, entah itu jadi sakit kepala karena masuk angin gak diisi gitu ya perutnya gitu ya, banyaklah hal yang lainnya juga gitu ya. Oke, terus juga tanda-tandanya ketika kita udah mulai disconnect nih sama diri kita. Maksudnya disconnect itu kayak kita sudah, terlepas dari diri kita udah nggak sadar lagi sama, diri kita dan kita ya itu tadi ya, kita hidup dalam realitanya orang lain. Kayak contohnya tuh, tanda-tandanya tuh kayak kamu udah mulai mudah marah,
overthinking gitu ya. Overthinking tuh berpikir berlebihan gitu ya. Terus juga sensitif banget rasanya sama kritikan orang tuh, kayak orang ngekritik sesuatu sedikit aja nyentil gitu rasanya tuh kayak wah dar der dor emosi banget gitu. Nah, gimana nih? Kak Yuni pernah nggak mengalami kayak gitu? Jujur lately aku lagi kayak gitu sih Kak, bener kayak senggol bacok banget gitu. Kayak misalnya ada orang yang marah dikit aku langsung wah gitu. Hmm. Hmm. Nah, menariknya adalah itu juga salah satu tanda ketika kita sudah disconnect sama diri kita, tapi kita sudah nggak connect lagi gitu ya. Kita sudah nggak menyatu lagi dengan diri kita gitu. Akhirnya kita fokus pada reaksi, fokus pada respon gitu. Apa yang datang ke kita, informasi yang datang ke kita, kita merespon berlebihan gitu ya. Tadi marah, senggol bacok gitu ya. Terus ngerasa kosong. Kalau padahal aktivitas tuh banyak banget dilakukan, tapi ngerasa kayak bengong. Aktivitas apa ya tadi ya? Tadi gue ngapain ya? Tadi gue kayak gue nggak sadar deh. Tadi gini ya gitu ya. Itu kosong terus kayak ngerasa harus apa ya? Sulit untuk menikmati waktu sendiri gitu. Rasanya tuh ya udah gitu. Aku sebenarnya pengen me time gitu, tapi aku nggak enak. Aku harus sama orang lain. Aku harus membahagiakan orang lain gitu kan. Itulah tanda-tandanya juga kita sudah mulai terputus dengan diri kita gitu. Oke, sekarang aku mau coba sedikit kali ya, coba untuk apa ya namanya, latihan gitu ya. Salah satu contohnya mungkin aku juga ngecek gitu ya. Em, Gimana apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang tubuh kita rasakan saat ini ya. Saat ini coba Kak Yuni, coba tutup matanya sebentar, relax, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke, fokus sama tubuhnya. Kira-kira apa yang lagi tubuh kamu rasakan saat ini? Kalau aku sekarang sih tubuh aku ngerasa baik-baik aja ya Kak, aman-aman aja gitu, nggak ada perasaan cemas, nggak ada perasaan takut dan lain-lain tuh nggak ada sih. Jujur sekarang lagi ngerasa aman gitu, ngerasa Mhm. baik-baik aja gitu perasaannya. Mhm. Oke, itu salah satu bentuk juga apa ya? Ketika kita udah mulai disconnect gitu ya, ketika kita sudah mulai terputus dengan diri kita, itu juga salah satu cara gimana biar kita tuh mulai terkonek lagi sama diri kita gitu ya. Kita ngambil jeda untuk diri kita gitu ya. Kita rasain, coba kita rasain apa sih sebenarnya yang tubuh kita rasain gitu. Apakah ada rasa cemas, apakah ada rasa tegang, atau apakah itu ada rasa sesak, atau itu pikirannya berisik gitu ya. Tadi Kayu ini merasa udah apa ya? Itu ketika mencoba oh ternyata tubuh aku nggak lagi kenapa-napa, lagi aman-aman aja, lagi biasa-biasa aja. Artinya Kayu ini tadi lagi connect nih. Pastinya lagi connect dengan tubuhnya, lagi dengan tubuhnya gitu apa yang sedang tubuhnya rasakan. Aku tanya sama Kayu nih. Tadi pakai pikiran nggak? Pakai Terus? pikiran. Mm-mm. Pakai pikiran terus aku pikir tubuh aku lagi ngerasa gimana ya sekarang gitu. Terus pas aku ngonekin ke diri aku sendiri kayaknya aku lagi ngerasa aman-aman aja sih, nggak ada perasaan gundah atau ngerasa cemas gitu. Biasa kan kayak kalau malam kemarin tuh aku ngerasa kayak aduh kayaknya agak cemas dikit deh gitu, agak takut dikit deh, agak overthinking. Cuman kalau untuk malam ini so far lagi aman-aman aja ya Kak. Oke, good. Nah itu ya, itu juga ketika tapi sebetulnya ya ketika kita untuk mencoba connect terhubung dengan diri kita gitu itu tanpa pikiran loh, itu tidak perlu dipikirkan gitu karena ketika kita dipikirkan kita jadi kayak ah bisa aja si pikiran ini memanipulasi kamu gitu. Enggak kok aku nggak apa-apa gitu, tapi sebenarnya tubuh kita nggak tahu gitu yang sebenarnya terjadi apa gitu, karena yang sebenarnya ya itu tadi yang aku bilang banyak yang mendistraksi untuk kita terhubung dengan diri kita itu adalah pikiran gitu. Nah, itu tadi yang aku bilang kayak ketika pikiran udah mulai memanipulasi gitu ya, karena aku harus ngerasa oke gitu, aku harus ngerasa baik-baik aja gitu ya. Nah, kalau misalkan kita benar-benar mendengarkan tubuh kita itu tanpa pikiran sama sekali. Ketika ada yang dirasain kayak langsung sadar, menyadari kayak oke, aku cemas nih. Kalau misalkan kesadaran itu gitu, kalau misalkan dipikirkan
dipikirkan itu akan ada jeda lama gitu ya. Kita mikirin dulu kayak nyari nih informasinya apa ya gitu kan. Tapi ketika kita mencoba untuk berhubung sama diri kita, sama tubuh kita, sepersekian detik itu akan muncul keluar dari mulut kita gitu. Contohnya, mungkin ini aku gitu ya. Jadi aku ada temen gitu. Temen aku ini coba sharing gitu ya, sharing diskusi sama aku gitu, ngobrol sama aku. Kebetulan dia juga sudah menikah dan punya anak gitu ya. Nah, memang, ya mungkin namanya tidak bisa maksudnya nggak bisa dipungkiri juga ikatan emosional ibu dan anak gitu ya. Dia sempat berpikir bahwa kayak, "Aduh, anak aku nanti masa depannya kayak gimana ya? Aduh, anak aku gini-gini. Aduh, anak aku, belum makan. Aduh, anak aku." Wah, semuanya, pikirannya semuanya, yang dia rasain semuanya pokoknya fokus ke anaknya gitu kan. Sampai dia nggak sadar bahwa ternyata dirinya juga butuh, diperhatikan gitu ya. Jadinya dia ketika dia selalu terfokus sama anaknya, anaknya belum bisa, jalan misalkan gitu, anaknya belum bisa makan, wah dia kepikiran banget, dia ngerasa stres banget. Akhirnya dia sensitif, dia marah-marah sendiri gitu ya, dia selalu menyalahkan, keadaan, dia selalu menyalahkan suaminya, "Kamu sih nggak ngajarin bla 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 bla," segala macam kayak gitu. Nah, ketika aku coba ajak diskusi, ajak sharing sama dia, oh iya, ternyata selama ini aku terlalu fokus sama orang lain gitu, sampai aku kayak lupa sama diri aku sendiri, bahwa diri aku sendiri juga, ngerasa lagi nggak oke, gitu loh. Nah itu ketika kita sudah, terlepas, terputus dari diri kita, ya itu akhirnya kita ngerasa kayak, bombardir banget di dalam diri kita gitu ya, ngerasa cemas banget, ngerasa kepikiran banget, stres banget gitu ya. Dan setelah ditarik lagi kesadarannya, oh iya ya ternyata ketika aku mencoba untuk tenang, padahal anak aku baik-baik aja gitu. Ternyata banyak banget informasi yang aku dapatkan dari luar gitu, karena aku terlalu banyak melihat, sosmed gitu ya. Anak tuh usia segini harus kayak gini harus kayak gini harus kayak gini, itu informasi-informasi yang dia dapatkan akhirnya bikin dia tuh ngerasa, "Wah, aku mengikuti realita orang lain." Nah itu, maksudnya mengikuti realita orang lain adalah ketika kita menerima informasi dari luar dan akhirnya kita menjalani informasi itu. Bukan semata-mata untuk, keinginan dari diri kita, tapi kita mengikuti dari informasi yang kita dapat dari, sosmed itu. Padahal itu kan realitanya mereka, gitu loh. Belum tentu yang kita alami juga sama dengan apa yang mereka rasakan. Kayak gitu. Oke, nah, kenapa sih gitu ya, kenapa sih kita tuh selalu fokus keluar gitu, dibandingkan kita selalu fokus ke diri sendiri, kenapa kita selalu fokusnya tuh keluar gitu loh. Oke, mmm, kita coba bahas sekarang tentang waktu kecil. Ayo nih aku nanya deh sama kamu, pernah nggak sih pas waktu lagi kecil, orang tua atau misalkan dari lingkungan gitu, atau misalkan dari kakak atau dari siapapun gitu ya, intinya dari lingkungan kamu. Ada kalimat kayak, "Kamu kamu harus jadi anak yang pintar, kamu harus jadi anak yang nurut," gitu ya. "Kamu jangan ngecewain orang lain, kamu harus sukses, harus kuat," gitu. Pernah nggak? Pernah sih Kak, bahkan sampai gede pun tetap ada kata-kata itu keluar dari orang tua, entah itu dari orang tua, kakak, lebih seringnya dari orang tua sih Kak. Mhm, Stigmanya kayak anak tuh harus kuat, nggak boleh cengeng, nggak boleh gampang nyerah gitu, harus mmm, kuat terus, terus mhm, juga harus pinter, iya. harus sesuai dengan apa yang mereka omongin lah gitu. Oke. Nah itu juga, salah satunya kenapa kita selalu fokus keluar, ternyata dari kecil kita udah diprogram gitu. Ibaratnya kalau handphone baru nih, kita kan ibaratnya kayak bayi itu kan kayak kertas putih ya, handphone gitu ya, handphone masih kosong banget, gak ada aplikasi-aplikasi yang lain, rasanya lancar banget ya handphone kita ya, karena kayak baru gitu ya, belum ada terinstall aplikasi apapun gitu ya. Nah, ketika kita install aplikasi-aplikasi, wow masuk masuk masuk, jangan mengecewakan orang tua, jangan ini, jangan itu, apa segala macam. Nah, itu program ya, itu aplikasi-aplikasi yang kita sepel untuk handphone kita, untuk diri kita. Lama-lama kita hidup dengan realitanya orang lain. Gitu. Kita hidup, oh iya ya,
aku nggak boleh mengecewakan orang lain, aku nggak boleh jadi anak yang gagal, aku nggak boleh gini gini gitu gitu. Akhirnya itu jadi tekanan untuk diri kita. Ya akhirnya ya udah gitu, kita terlepas terputus dari koneksinya diri kita gitu loh. Artinya itu dari kecil gitu kita sudah uh, diajarkan, dimasukkan program seperti itu gitu. Akhirnya terbiasa dengan ya udah kita fokusnya keluar, nggak ke dalam diri kita gitu ya. Padahal sebenarnya simple banget gitu ya. Dengan kita nanya aja sama diri kita kayak aku sebenarnya butuhnya apa sih? Bahkan ada sampai orang, wah dia pinter banget, ya, juara satu terus gitu ya di sekolah. Oh, relasinya banyak gitu ya. Terus juga anaknya tuh jenius banget, jenius banget. Sampai titik di mana dia bertanya, akhirnya dia menyadari gitu ya, dia ngerasa capek banget dengan semua tuntutan. Padahal aku udah ngerasa oke banget, aku ngerasa udah sukses banget, aku ngerasa udah semuanya aku lakukan gitu ya demi orang lain. Dia ngerasa capek, dia ngerasa burn out, dia merasa wah banyak banget tekanan dari mana-mana, akhirnya ngerasa depres, segala macam kayak gitu, mengisolasi dirinya. Pada saat di tahap itu, ternyata dia mulai bertanya gitu, apa sih sebenarnya? Aku sebenarnya butuhnya tuh apa sih gitu? Sebenarnya aku tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Akhirnya dia lupa sama dirinya sendiri karena banyak orang lain yang menuntut dia untuk menjadi A, B, C, D, E gitu. Gitu. Wah itu, nah itu tadi ya, program-program itu sebenarnya yang ketika kita udah mulai connect, ketika kita udah mulai, apa ya, ya, ya intinya ketika kita udah mulai connect sama diri kita gitu, kita coba terus-terus bertanya sama diri kita kayak, "Oke, aku sebenarnya butuhnya apa sih? Kebutuhan aku apa? Aku pengennya kayak gimana sih? Aku pengennya diapain sih?" Gitu. Nah itu udah mulai tuh, ketika kita udah mulai, mau masuk ke dalam kesadaran dan kita udah mulai connect sama diri kita. Nah, itu simpel banget padahal gitu kan. Mulai bertanya pada diri kita, "Oke, aku mau menjalani hidup seperti apa tanpa melihat, realitanya orang lain," gitu, tanpa melihat program-program yang mereka berikan kepadaku, gitu. Oke, dan sebenarnya ketika kita menjawab, bertanya gitu sama diri kita butuhnya apa, nggak perlu mencari jawaban apapun sebetulnya. Itu secara otomatis ketika kita mulai bertanya sama diri kita, itu secara otomatis kita akan menjalani kehidupan sesuai dengan butuhnya kita apa, gitu. Oke, mmm, gimana nih sebelum kita mungkin lanjut lagi dari Kak Yuni ada yang mau di-sharing-in nggak? Hmm, aku mau ini sih Kak, mau tanya sih. Berarti kalau misalnya kayak kita nggak connect sama diri kita itu jadi kita nggak tahu ya apa yang kita mau gitu. Kita maunya jadi apa. Terus tuh kayak sebenarnya kita butuhin tuh apa sih gitu. Jadinya kayak pas waktu ditanya tuh sebenarnya gue butuh apa ya gitu. Jadi kayak Mhm. gitu ya kalau misalnya kita nggak connect sama diri kita sendiri. Iya, betul betul. Karena jadi akhirnya kita nggak tahu kan, sampai misal ditanya kayak, "Seberapa kenal kamu sama diri kamu?" Oke, kamu sukanya apa? Bingung ditanyanya gitu kan, ditanya seperti itu bingung gitu. Itu salah satu tanda bahwa kamu, putus dengan diri kamu, tuh. Oke, berarti itu tandanya kita nggak connect sama diri kita sendiri ya Kak. Betul betul betul. Oke. Oke, Terus aku mau nanya lagi deh Kak, boleh kalau boleh boleh. misalnya kita nggak connect sama diri kita sendiri, apakah waktu gede nanti, apakah waktu suatu saat kita pas udah dewasa nih, kita jadi lebih takut untuk lakuin kesalahan, takut kayak untuk memulai sesuatu jadinya kayak, aduh takut deh nanti salah gitu, aduh takut deh nanti ngecewain itu, aduh gimana ya nanti kalau misalnya gagal gitu. Mhm. Iya itu tadi. Mmm, betul banget gitu ketika, ada ketika kita terputus dengan diri kita gitu ya, sudah besar tapi kan kita selalu kita dari kecil diprogram jangan mengecewakan orang lain, jangan mengecewakan orang tua, harus sukses, harus apa. Ketika kita melakukan kesalahan, kita kayak, aduh gitu, ngerasa stres banget, ngerasa ini banget gitu, karena kita selalu dituntut harus sempurna, harus perfect, harus oke gitu ya. Nah, dengan begitu, itu juga akhirnya bikin kita tuh merasa kayak, "Aduh, kok rasanya berat banget ya menjalani hidup." Karena
kita hidup di dalam realitanya orang lain. Padahal gitu ya, ketika kita hidup berdasarkan apa maunya kita gitu tanpa takut ada judgement dari orang lain. Contoh, aku ingin menjadi orang yang berbeda. Tergantung ya, ingin menjadi orang yang berbedanya itu seperti apa. Entah itu mungkin dari sikapnya atau mungkin dari kepribadian apapun itu. Tapi intinya dia udah tahu apa yang dia mau gitu ya. Dan ketika dia di judgment sama orang, maksudnya dikritik sama orang kayak, ih kok dia orangnya kayak gitu sih, dia orangnya kayak gini sih gitu. Dia nggak peduli akan hal itu, tapi dia fokus dengan dirinya dia gitu. Nah, siap-siap aja kamu tidak bisa dikontrol dengan orang kayak gitu. Karena ketika kamu sudah melepaskan semua kayak ya terserah gitu, aku mau di judgment apapun dari orang lain ya aku ya tetap aku gitu. Kamu tidak akan bisa dikontrol sama orang lain. Gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Pute atas Oke. jawabannya. Oke, gitu ya. Nah, itu tadi ya, bahkan ada orang yang ketika kita takut akan penilaian orang lain, akhirnya kita jadi people pleaser gitu kan. Jujur, aku alumni people pleaser. Aku tanya dulu, mungkin aku jelasin lagi ya. People pleaser tuh orang nggak enakan gitu ya, bahasa simpelnya. Akan ada ya karena aku hidup pada saat kecil gitu ya. Aku selalu diprogram harus kayak gini, harus kayak gitu. Wah, banyak banget programnya yang diinstal ke dalam diriku. Akhirnya ketika aku mengecewakan orang lain, program yang ada di dalam diri aku kayak, wah, aku nggak boleh mengecewakan orang lain, tapi aku malah mengecewakan orang lain. Itu rasanya luar biasa banget. Dan ketika hal itu terjadi, aku mencoba untuk selalu membahagiakan orang lain. Aku selalu mencoba untuk terlihat oke gitu. Karena kalau misalkan nggak oke, orang nggak happy sama aku gitu. Dan aku nggak berhasil untuk membahagiakan mereka kayak gitu. Nah itu rasanya kalau kamu pernah mengalami dalam fase nggak enakan, itu rasanya nggak enak banget gitu. Namanya juga nggak enak gitu. Itu nggak enak gitu. Gimana? Kamu kita nggak mengalami hal itu? Pernah banget sih Kak. Jujur aku dari kecil sebenarnya sampai sekarang sih. Cuman udah much better lah ya karena udah gede gitu. Jadi kayak udah lumayan bisa ngekat kayak mana hal yang aku nggak mau sama aku mau ngelakuin gitu. Sekarang udah mulai kayak sadar sama diri sendiri gitu. Kayak fokus ke diri sendiri dulu deh gitu. Jangan mau ngebahagiain orang. Kalau misalnya ngebahagiain orang emang aku dapet apa gitu loh. Masa gitu. Jadi kayak kalau misalnya orang lain bahagia terus aku nggak happy terus gimana? Jadi kan ke orang lain ya. Jadinya aku akan terus mikir kayak aku harus ngebagiin orang lain terus gitu. Jadinya aku sekarang tuh mulai kayak stop gitu. Aku harus bagiin diri aku sendiri dulu sebelum aku ngebagiin orang lain gitu. Iya betul. Nah itu rasanya gak enak banget kan. Rasanya tuh frustrate banget. Maksudnya kayak frustasi banget gitu. Jujur aku juga mengalami hal itu tuh benar-benar wah luar biasa banget gitu. Dan ternyata ketika aku melakukan hal itu, aku tidak sadar aku menjalani kehidupanku atas dasar orang lain mau gitu. Dan ketika ada orang yang menyadarkan aku, gitu, kamu tuh sebenarnya orangnya kayak gimana sih? Kamu tuh sebetulnya pengennya kayak gimana sih? Tujuan kamu apa sih dalam hidup kamu? Blank langsung. Wah, kayak gitu. Apa ya gitu. Kalau aku tanya kayak aku pengen sukses, pengen bahagia gitu kan. Terus ditanya lagi, pengen sukses untuk siapa? Ya pengen sukses biar apa gitu ya? Biar bisa membahagiakan orang lain, biar bisa membahagiakan orang tua. Loh, ujung-ujungnya ke orang lain lagi gitu. Itulah akhirnya itu maksudnya tanda-tanda yang akhirnya kita terputus gitu ya dengan diri kita tuh seperti itu. Kita nggak tahu tujuan kita apa, kita nggak tahu apa maunya kita apa, butuhnya kita tuh apa gitu ya. Dan akhirnya kita ya udah menjalani hidup berdasarkan apa yang orang lain beri untuk kita gitu. Dan rasanya capek banget itu, luar biasa ya. Oke. Hmm, dari beberapa banyak pembahasan gitu ya yang kita tadi yang aku tadi coba jelasin gitu ya, yang tadi coba aku mungkin kasih contoh sehari-hari gitu ya. Pertanyaannya adalah gimana cara kita untuk kembali connect sama diri kita? Connect tuh apa sih? Hubungan. Ibaratnya kalau wifi.
gitu. Ketika kita terhubung Wi-Fi-nya, kita bisa mengakses apapun kan, gitu. Kita bisa, wah sampai hal kecil gitu ya, kita bisa tanyakan di ChatGPT, bahkan kayak Google aja apapun, kita tanya apapun pasti dijawab sama dia, gitu kan. Kita bisa mengakses apapun itu, karena kita terkonek sama Wi-Fi. Coba kalau misalkan Wi-Fi-nya keputus aja. Kamu bayangin pada zaman dahulu gitu, nggak ada koneksi apapun, kita nggak tahu dunia luar tuh seperti apa, kita nggak bisa mengakses apapun itu kan, tanpa adanya internet gitu. Tapi adanya internet kita bisa memudahkan kita untuk mengakses apapun itu, gitu loh. Nah itu. Nah sekarang gimana caranya kita nyalain lagi si Wi-Fi-nya? Gimana caranya kita menghubungkan lagi si Wi-Fi-nya biar kita mengakses gitu loh. Diri kita tuh sebenarnya apa? Diri kita tuh potensinya tuh apa? Biar kita bisa mengakses diri kita, potensinya apa? Terus juga tujuan hidup kita apa? Kayak gitu. Karena ketika kita mulai terhubung dengan diri kita akan jelas, kita akan lebih clear. Oh, ternyata dulu banyak banget trauma-trauma yang aku dapatkan dari masa kecil. Ternyata dulu aku seperti ini, ternyata seperti ini. Dan ketika muncul kesadaran itu, langkah apa selanjutnya yang bisa kita selesaikan, gitu. Nah, setelah kita selesaikan apa yang terjadi di dalam diri kita buang sampah-sampahnya di dalam diri kita, itu akan lebih jelas banget kita maunya seperti apa, arah tujuannya kita maunya kayak gimana, kayak gitu. Jujur memang ya menantang banget ya, karena kita kan hidup, mmm, nggak bisa kita hidup di dalam lingkungan sosial, manusia itu kan makhluk bersosial gitu ya, kita nggak bisa, hidup sendiri gitu ya, walaupun memang ujung-ujungnya kita sendiri juga gitu, tapi seenggaknya kita juga perlu, orang lain gitu ya, untuk kita bisa menjalin relasi, tapi balik lagi semuanya akan kembali ke dalam diri kita sendiri kok, gitu. Nah, balik lagi tadi, gimana cara kita reconnect, gitu ya, gimana cara kita terhubung ke dalam diri kita, agar kita bisa mengakses apapun yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya, mungkin ini juga aku coba sharing gitu ya, gimana cara kita cara terhubung dengan diri kita. Biasanya kalau aku lakuin adalah, aku mencoba untuk jeda untuk diri aku dulu. Ketika aku udah mencoba untuk terlalu banyak banget, ngerasa capek nih sama diri sendiri, terus kayak ngerasa capek akan semua kehidupan, menjalani kehidupan ini, biasanya aku mulai kayak berhenti dulu sejenak, aku coba sadarin dulu gitu ya, oke, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan diriku, gitu. Tarik nafas, hembuskan, apa sih sebenarnya yang lagi aku rasain, gitu. Sebenarnya sesimpel itu, gitu. Sesimpel dengan bertanya sama diri kita, gimana cara ya bertanya dengan diri kita gitu, apa yang sedang kita rasain saat ini. Sebenarnya kita sedang menjalani kehidupan diri kita sendiri atau kita sedang menjalani kehidupan, atas dasar maunya orang lain, gitu. Mulai tanya sama diri sendiri. Oke, ternyata nah setelah itu, biasanya aku langsung dengerin tubuh aku, kayak, "Oh ternyata aku ngerasa nih leher aku tegang nih, oh ternyata aku ngerasa, akhir-akhir ini aku susah tidur, oh ternyata, mah aku kambuh gitu ya, oh terus ternyata perut bagian bawah aku sakit," gitu. Mmm, itu kan, apa ya, ketika kita udah mulai ngerasain hal-hal yang ada di dalam diri kita, berarti kan kita menyadari gitu bahwa, "Oh iya ya ternyata selama ini ada beberapa body tubuhku yang lagi ngerasain sakit," gitu loh. Nah, ternyata tubuh itu selalu memberikan informasi yang paling jujur daripada pikiran. Tadi yang aku bilang ya, sama kamu Yun, ternyata pikiran itu tuh bisa memanipulasi kita, gitu loh. Dan bagian diri kita yang paling jujur itu adalah tubuh kita. Itu munculnya tuh cuma sepersekian detik doang gitu. Ketika ditanya kayak, "Kamu lagi ngerasain apa?" Muncul tuh, "Aku cemas," gitu. Itu itu tubuh yang berbicara, itu tubuh yang ngomong. Tapi kayak, "Kamu lagi ngerasain apa?" Mmm Apa ya, aku bingung, oh aku lagi ngerasa khawatir nih, nah itu udah pakai pikiran tuh gitu ya, tiba-tiba, enggak aku nggak apa-apa," gitu. Nah itu nggak tahu ya, entah itu mungkin dia sedang memanipulasi dirinya karena
aku harus kelihatan oke gitu padahal lagi nggak oke gitu. Itu. Kemudian ketika sudah mulai merasa ada yang dirasain gitu ya dalam diri kita, dalam tubuh kita, stop menghakimi diri sendiri. Lagi ngerasa cemas karena atau misalkan lagi udah melakukan kesalahan gitu ya. Aduh aku melakukan kesalahan. Wah, itu pasti ada beberapa orang yang kayak menghakimi dirinya sendiri gitu ya. "Ah, aku bodoh banget, aku ini banget, aku itu banget gitu. Stop dengan kalimat-kalimat itu. Manusia itu pada dasarnya adalah tempat tempat salah gitu ya. Nah, dari kesalahan gitu kan kita kita juga bisa belajar dan kita sadari, "Oh, oke, kemarin tuh aku salah kayak gini. Oke, next selanjutnya aku nggak mau kayak gitu lagi gitu. Aku belajar dari pengalaman," kayak gitu. Dengan apa ya, dengan tanpa adanya kita menghakimi diri kita gitu. Daripada kita menghakimi diri kita, ya udah tanya aja sama diri kita kayak, "Apa yang sebenarnya terjadi? Aku apa ya, ya itu tadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diriku?" Alih-alih kayak, "Aku bodoh, aku ini ya," gitu. Ganti kalimatnya menjadi, "Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam diriku?" Gitu. Oke, kemudian, eee, ketika kita udah mulai bertanya sama diri sendiri, kasih ruang sama diri kita gitu. Terhubung bukan berarti itu kita langsung bahagia gitu. Kadang ketika kita cukup memberi ruang, apa ya, ketika kita cukup aja memberi ruang untuk diri kita, ternyata diri kita tuh juga butuh didengar gitu. Bukan cuman orang lain yang butuh didengar, tapi sebenarnya diri kita juga butuh didengar gitu. Kasih ruang kayak, "Oh oke gitu, ternyata aku lagi ngerasain ini," segala macam kayak gitu. Nah kalau udah ngerasain kayak gitu, ya udah muncul-muncul semua kan. Sampah-sampahnya udah naik gitu ya, program-programnya udah tahu kayak, "Oh ternyata yang menghalangi aku untuk nggak jelas melihat masa depanku adalah karena ada program, aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu," kayak gitu. Nah, udah mulai muncul tuh kesadaran-kesadaran yang kayak gitu, coba deh kamu tumpahin di dalam tulisan, gitu. Kamu tumpahin semuanya ke dalam tulisan atau mungkin, banyak ya sebenarnya banyak banget cara gimana biar kita tuh membuang semua, sampah-sampah yang ada di dalam diri kita, gitu. Salah satunya mungkin tadi ya bisa menulis journaling gitu atau entah itu mungkin healing gitu ya, tergantung dengan kebutuhan bodinya tuh apa gitu. Tubuhnya tuh maunya, membuang sampahnya tuh dengan cara apa gitu. Nah, dan ternyata ketika kita mencoba untuk, tarik nafas, hembuskan gitu ya, itu melerai emosi gitu. Ketika kita mencoba banyak banget kan yang lagi kita rasain, sedih, cemas, macem segala macem, banyak banget sampai akhirnya nge-hang, bingung gitu ya, banyak banget overthinking, pemikiran berlebih gitu. Tapi kita coba beri ruang, tarik nafas, hembuskan. Nah, ketika hal itu dilakukan ternyata itu tuh melerai emosi-emosinya. Oke, jadi kayak lebih clear lagi, oke lebih jelas, oke ternyata aku emosinya ini, gara-gara ini, cemas gara-gara ini, kayak gitu. Nah, tumpahinlah ke dalam tulisan atau entah itu mungkin mau healing ke alam, atau itu mungkin mau, terapi ke psikolog, atau mungkin itu entah mau coaching gitu ya. Apapun itu bisa dilakukan. Sebenarnya semua teknik, apa ya, teknik untuk melepaskan sampah-sampah dan beban-beban emosi itu banyak banget yang bisa kita lakukan gitu. Tergantung dengan tadi yang aku bilang, gimana tubuhnya kita nyaman untuk melepaskan itu. Gitu. Mungkin contoh juga ya, kayak ibaratnya kalau misalkan kita kan makan ya, setiap hari kan kita makan ya, makan kan Yun? Ya, makan kan? Pasti kamu pasti sikat gigi nggak? Atau enggak? Pasti dong, masa yang nggak sikat gigi, Kak? Iya. Kita makan setiap hari, sehari 2 kali atau 3 kali atau bahkan makan sehari sekali pun, pasti akan ada momen di mana kita sikat gigi Kak. Mhm, Besoknya kita makan lagi, sikat gigi lagi nggak? sikat dong, tiap hari harus sikat gigi setelah makan. Setiap hari kan. Mhm, Coba kamu bayangin, kamu makan seminggu, seminggu gitu ya, terus seminggu itu pun kamu nggak sikat gigi. kebayang sih, Kak, baunya kayak gimana ya, banyak
banget itu bakteri di mulut, kotoran-kotoran bekas makanan gitu ya. Iya, betul betul. Mm-mm. Nyangkut-nyangkut gitu ya, sampai Mm-mm. kayak wah full banget gitu. Nah, bayangin tubuh kita juga kayak gitu. Kita ketemu sama lingkungan sekitar, kita punya program-program yang kita install gitu ya. Terus kita nggak membersihkan itu. Kamu bayangin setebel apa gitu. Nah, itulah akhirnya kenapa orang ngerasa sering down. Itu akhirnya kenapa orang tuh ngerasa mudah banget sensitif. Itu akhirnya kenapa em, tiba-tiba orang tuh kayak emosinya tuh meledak-ledak gitu. Karena banyak banget di dalam dirinya tuh yang belum dia bersihkan gitu. Menumpuk banyak banget. Akhirnya ketika menumpuk itu kan membludak, kayak membudal gitu. Nggak tahu nih sebenarnya emosinya kemana, wah apa ya, berceceran gitu. Kayak gitu. Nah, em, itu tadi ya banyak banget. Kalau misalkan udah menyadari akan hal itu, oh ternyata di dalam diriku banyak sekali beban-beban emosi. Akhirnya aku terputus dengan diri aku gitu ya. Akhirnya aku nggak tahu siapa aku. Ketika aku pakai kacamata yang bersih kan, lihatnya jelas dong gitu. Siapa sih orang yang mau pakai kacamata kotor? Nggak ada dong kak. Ketika kamu pakai kacamata kotor, kamu pakai kacamata ya, Yun? Coba Iya. bayangin kalau kacamata kamu kotor. Ada apa ya? Atau kalau misalkan habis pegang pakai tangan tuh, Mm-mm. Kayak ngeblur gitu, jadi kayak apa ya, kayak minyak tuh ditaruh di kacamata gitu, jadi kita ngeliatnya blur gitu, nggak nggak jernih lah penglihatan kita mm, gitu. iya iya, akhirnya nggak jernih kan penglihatan Mm-mm. kita gitu. Akhirnya itu tadi gitu. Sama halnya dengan diri kita. Ketika diri kita banyak banget kayak sampah-sampahnya, kita nggak tahu nih arahnya kemana gitu loh. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Itu tadi kita bersihkan semua sampah-sampahnya, kita lap kita lap si kacamata yang kotor ini gitu. Kita lap, kita ketik-ketik bersihkan. Akhirnya oh ya, aku ada apa? Oh ternyata aku mau ini cocok dengan aku gitu. Oh ternyata denganku ini. Nah itu. Tapi kita sudah mulai dari kita beban emosi kita. Pilihan-pilihan banyak. Akan banyak banget peluang yang datang ke dalam diri kita, banyak banget pilihan-pilihan yang akan datang ke dalam diri kita karena kita sudah mulai terhubung dengan diri kita. Kita maunya apa, kita tahu maunya apa, kita pengennya kayak gimana, kayak gitu. Itu. Mm-mm. Oke. Mungkin dari Kak Yuni ada yang mau diskusikan? Kalau dari aku sih udah cukup jelas ya Kak, aku jadi tahu gimana kayak ternyata kita tuh sebagai manusia tuh perlu banget untuk connect ke diri kita sendiri, terus kita harus tahu apa yang kita mau gitu. Terus juga kita tuh sama halnya kayak sama halnya kayak sikat gigi lah ya tadi Kak Pute bilang gitu ya. Kita harus ngebersihin gigi kita pada sama kayaknya sama beban-beban emosi kita gitu. Tiap hari tuh harus kita rilis gitu. Harus kita apa sih namanya tuh healing lah gitu, harus kita refresh gitu otak kita gitu supaya nggak makin numpuk gitu, akhirnya nggak meledak gitu. Dan kalau misalnya meledak kan nanti akan merugikan diri kita sendiri, entah itu kita bakal meledaknya ke orang lain gitu, jadinya kan makin nggak enak gitu. Ya, itu makanya aku ya memang aku pun gitu ya, aku pun masih banyak banget belajar gitu ya. Aku pun di sini sebenarnya sekedar sharing gitu. Yang aku sampaikan ini, aku juga mengalami ini gitu. Kenapa aku menyampaikan ini? Karena aku juga pernah berada di dalam situasi itu gitu. Bukan berarti aku sekarang udah clear, enggak. Kebersihan di dalam diri kita, kebersihan beban-beban emosi kita itu kan setiap hari gitu. Akan ada momen dimana aku juga ngerasa kayak, aduh aku ngerasa down banget hari ini, aku ngerasa nggak semangat banget hari ini gitu ya. Tapi bedanya ketika kita sudah mulai banyak bersih-bersih di dalam diri kita, kita akan cepet banget gitu. Kita cepet banget menyadari apa yang sebenarnya bikin kita nggak nyaman. Nah, ketika udah mulai itu muncul, kita akan cepet banget untuk ngipasin itunya gitu. Jadi sekarang tuh udah mulai untuk apa ya, untuk orang yang banyak banget bebersihan gitu ya, bebersihan diri gitu ya, melepaskan semua beban-beban emosi. Kalau misalkan ada sedikit hal yang nggak nyaman itu, maksudnya sedikit hal yang bikin dia down tuh itu tuh akan ngerasa nggak nyaman banget gitu loh. Karena udah nyaman ngerasa clear bersih gitu ya. Terus kotor dikit terus saya tuh kayak udah pengen dibersihin lagi kayak gitu. Hmm.
Itu sih. Oke, ya namanya juga perjalanan hidup gitu ya, kita juga nggak dapat dipungkiri akan ada momen juga di mana kita hidup di dalam ketidaksadaran, tapi balik lagi ketika kita mulai nggak sadar dengan diri kita dan kita mulai terlepas dari dalam diri kita, kasih jeda untuk diri kamu. Oke, aku sudah terlalu banyak menjalani kehidupannya orang, realitanya orang lain. Oke, sekarang aku mau bertanya dulu sama diri aku sendiri, apa sih sebenarnya yang aku butuh gitu. Dan terhubung itu ternyata bukan berarti kita menghilang dari dunia. Terhubung itu berarti kembali mengenali dirimu sendiri. Ketika kembali ke dunia, kamu hadir sebagai dirimu sendiri, bukan sebagai versi yang hanya memenuhi ekspektasinya orang lain. Gitu. Oke sih, mungkin itu aja dari aku dan juga kata-kata terakhir dari aku. Aku kembalikan sama Kak Ini kalau misalkan ada yang mau sharing atau yang ditanyain silahkan Kak Ini. Dari aku sih udah cukup ya, aku tadi nanya gitu, diskusi sama Kak Pute tentang reconnect dengan diri sendiri gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Pute untuk malam ini udah sharing gitu tentang gimana sih caranya kita tuh mengkoneksikan diri kita lagi gitu ya. Jadi reconnect itu tuh tentang gimana caranya kembali kita tuh untuk ngenalin diri kita, nyadarin apa yang kita rasain, ngedengerin apa yang tubuh dan hati kita sampaikan gitu. Terus juga ngeberi ruang untuk memenuhi kebutuhan diri kita secara lebih sadar lagi. Semoga setelah ini teman-teman bisa lebih sering untuk berhenti sejenak gitu, untuk cek, untuk reconnect lagi gitu ke diri sendiri gitu, tanya ke diri sendiri gitu ya. Seperti itu. Makasih ya Kak Putih udah hadir, udah berbagi dan untuk luangin dirinya untuk mengisi sesi space talk kita hari ini gitu. Oke. Sebelum kita akhirin, aku mau share screen dulu. Oke, wait. Nah, aku mau kenalin nih, minggu depan teman-teman kita tuh ada space talk tentang giving and receiving. Untuk teman-teman yang lebih banyak memberi atau menerima, ini kayaknya bakal cocok banget ya space talk-nya gitu. Jadi jangan lupa minggu depan kalau saya teman-teman mau ikut space talk bisa lihat di IG-nya Bicara Space ya. Terus juga kita ada nature energetic therapy gitu. Terus juga Bicara Space tuh punya layanan, ada yang namanya human design, ada hipnoterapi, ada konseling individu, ada konseling pasangan juga. Terus juga kita juga ada neutrinos, terus ada access bars yaitu sentuhan 30 titik di kepala gitu ya. Terus itu ada business coaching one on one gitu. Terus juga untuk access bars itu senior fasilitator kita ada Dr. Legawa, ada Kak Yesi Nurul. Terus tuh juga untuk junior fasilitatornya ada Kak Dewi Sara, Kak Putri Saleha, Kak Aisyah Ramdhani. Untuk psikolog kita ada Kak Putri sendiri gitu. Terus juga ada sama Kak Dewi juga, sama Kak Aisyah. Oke. Terus kalau teman-teman mau cari informasi tahu lebih lanjut tentang Bicara, teman-teman bisa banget follow Instagram kita, ada Bicara Space. Terus juga kita juga ada TikToknya, terus juga ada website. Jadi kalau saya teman-teman mau uh, layanan konseling ataupun akses bus ataupun yang lain-lain bisa cek di website kita ya teman-teman. Oke. Oke, segitu aja malam ini dari space talk yang bisa kita kita lakuin gitu ya. Makasih banyak ya Kak Pute. Oke, terima kasih banyak ini. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama. Dah.